Baik, perkenalkan nama saya Dinda Yulianti Ening Pratiwi, NIM 18 100 212. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya. Baik, soalnya PT Induk membeli 75% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 310 juta dan nilai buku saham PT Anak sebesar 300 juta. Dan di sini ada neraca PT Induk dan PT Anak pada periode 1 Januari 2011 sesaat setelah penggabungan. Untuk pertanyaannya, yang pertama, buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh induk dan ayat jurnal eliminasi sesaat setelah akuisisi. Yang kedua, buatlah kertas kerja neraca konsolidasi. Baik, untuk jawabannya di sini biaya perolehan investasi sebesar 310 juta pada sisi kredit, kemudian nilai buku pada saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta, kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya 300 juta. Yang berikut ada bagian PT Induk itu sebesar 225 juta. 225 juta ini didapatkan dari 300 dikali dengan 0,75. 0,75 ini diperoleh dari 75% saham, yaitu dimana 75 dibagi dengan 100 sehingga hasilnya 0,75. Kemudian perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan itu hasilnya sebesar 85 juta. 85 juta ini didapatkan dari 310 juta dikurangi dengan 225 juta. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan nilai aset tertentu. Di sini ada tabel. Yang pertama ada nilai buku, nilai wajar, kenaikan nilai wajar, dan 75% bagian PT Induk. Yang pertama ada persediaan. Persediaan pada nilai buku itu sebesar 60 juta, nilai wajar sebesar 65 juta, kenaikan nilai wajar sebesar 5 juta. Dan 75% bagian PT Induk itu sebesar 3.750. Nah, ini didapatkan dari 5 juta dikali dengan 75%. Kemudian ada tanah, itu nilai bukunya sebesar 40 juta, nilai wajarnya sebesar 50 juta, kenaikan nilai wajarnya sebesar 10 juta, dan 75% bagian PT Induknya itu sebesar 7.500. 7.500 ini juga didapatkan dari 75% dikali dengan 10 juta. Kemudian ada bangunan dan peralatan. Ini untuk nilai bukunya itu sebesar 300 juta, nilai wajarnya sebesar 360 juta, kenaikan nilai wajar sebesar 60 juta, dan 75% bagian PT Induknya itu sebesar 45 juta. 45 juta ini didapatkan dari 75% dikali dengan 60 juta. Kemudian kita totalkan, untuk nilai buku sendiri itu hasilnya 400 juta, nilai wajar sebesar 475 juta, kenaikan nilai wajar sebesar 75 juta, dan untuk 75% bagian PT Induk ini sebesar 56 juta 250. Ini didapatkan dari 75% dikali dengan 75 juta. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta pada sisi debit, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta, diferensial sebesar 85 juta. Pada investasi saham PT Anak sebesar 310 juta, kepemilikan non pengendali sebesar 75 juta, yang mengeliminasi saldo investasi pada awal dan memunculkan kepemilikan non pengendali. Kemudian persediaan ada 3.750, tanah sebesar 7.500, bangunan dan peralatan sebesar 45 juta, dan goodwill-nya sebesar 28.750. Goodwill ini 28.750 didapatkan dari diferensial 85 juta dikurangi dengan persediaan 3.750, tanah sebesar 7.500, dan bangunan dan peralatan sebesar 45 juta. Sehingga goodwill-nya didapatkan 28.750 pada diferensial 85 juta yang mengalokasikan diferensial. Yang berikut ayat jurnal induk perusahaan. Investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta, pada kas 310 juta yang mencatat pembelian saham PT Anak. Kemudian
kas sebesar 225 juta, pada investasi saham PT Anak sebesar 225 juta, yang mencatat dividen dari PT Anak yaitu sebesar 30 juta dikali dengan 0,75. Kemudian investasi pada saham PT Anak sebesar 37.500.000 pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 37.500.000 yang mencatat pendapatan dan metode ekuitas yaitu sebesar 50 juta dikali dengan 0,75. Sebagai tambahan, PT Induk harus menghapus bukukan sebagian diferensial pembelian melalui ayat jurnal sebagai berikut. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 3.750 pada investasi saham PT Anak sebesar 3.750 yang menyatakan laba atas diferensial yang terkait pada persediaan yang telah dijual. Berikut pendapatan dari anak perusahaan sebesar 4.500 pada investasi saham PT Anak sebesar 4.500 yang mengamortisasi diferensial terkait pada bangunan dan peralatan yaitu sebesar 45 juta dibagi dengan 10 tahun. Kemudian ada pendapatan dari anak perusahaan yaitu sebesar 5.750 pada investasi saham PT Anak sebesar 5.750 yang mengamortisasi diferensial yang terkait pada goodwill yaitu 28.750 dibagi dengan 5 tahun. Yang berikut ada kertas kerja neraca konsolidasi periode 1 Januari 2011 tahun penggabungan usaha 75% pembelian di atas nilai buku. Di sini ada tabel akun PT Induk, PT Anak, eliminasi debit, kredit, dan konsolidasi. Yang pertama kita lihat ada kas. Kas sebesar 40 juta pada PT Induk, 50 juta pada PT Anak, dan sehingga hasilnya 90 juta pada konsolidasi. Yang kedua ada piutang dagang sebesar 75 juta pada PT Induk, 50 juta pada PT Anak, 125 juta pada konsolidasi. Kemudian ada persediaan sebesar 100 juta pada PT Induk, 60 juta pada PT Anak, dan eliminasi pada sisi debit itu sebesar 3.750 sehingga pada konsolidasi sebesar 163.750. Kemudian ada tanah sebesar 175 juta pada PT Induk dan 40 juta pada PT Anak, dan eliminasi pada sisi debit itu sebesar 7.500 sehingga pada konsolidasi sebesar 222.500.000. Kemudian ada bangunan dan peralatan sebesar 800 juta pada PT Induk, kemudian sebesar 600 juta pada PT Anak, dan eliminasi pada sisi debit itu sebesar 45 juta sehingga pada konsolidasi sebesar 1.445 juta. Kemudian goodwill-nya sebesar 28.750 pada eliminasi di sisi debit sehingga konsolidasi sebesar 28.750. Kemudian ada investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta pada PT Induk dan eliminasi di sisi kredit sebesar 310 juta. Kemudian kita lihat ada diferensial itu 85 juta pada eliminasi di sisi debit dan 85 juta juga di sisi kredit. Kemudian total debit kita dapatkan untuk PT Induk sebesar 1.500.000.000 dan PT Anak sebesar 800 juta. Kemudian konsolidasi didapatkan 2.075 juta. Yang berikut ada akumulasi penyusutan sebesar 400 juta pada PT Induk dan 300 juta pada PT Anak sehingga konsolidasinya sebesar 700 juta. Kemudian utang dagang ini sebesar 100 juta pada PT Induk dan 100 juta pada PT Anak sehingga didapatkan konsolidasi sebesar 200 juta.
Kemudian ada obligasi sebesar 200 juta pada PT induk dan 100 juta pada PT anak sehingga didapatkan 300 juta pada konsolidasi. Kemudian ada saham biasa sebesar 500 juta pada PT induk dan 200 juta pada PT anak, dan eliminasi di sisi debit ada 200 juta sehingga konsolidasi didapatkan 500 juta. Kemudian saldo laba ada sebesar 300 juta pada PT induk dan sebesar 100 juta pada PT anak, sebesar 100 juta pada eliminasi di sisi debit sehingga konsolidasi didapatkan 300 juta. Kemudian kepemilikan non pengendali itu dieliminasi di sisi kredit itu sebesar 75 juta sehingga konsolidasi sebesar 75 juta. Maka total kredit untuk PT induk sebesar 1.500.000.000 juta, untuk PT anak 800 juta, eliminasi di sisi debit itu sebesar 470 juta dan sisi kredit sebesar 470 juta dan konsolidasi sebesar 2.075.000.000 juta. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.